Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Syafi'i dari kelas A1 E3. Saya akan menjelaskan materi akuntansi dasar. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah konsep atau teori jurnal, transaksi, jurnal umum, posting buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah ataupun berkurang. Misal, menjual barang, membeli barang, membayar utang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Adanya sebuah transaksi akan dicatat dalam jurnal umum. Ini adalah contoh dari transaksi, yaitu nota kontan dari UD Subur Makmur. Nota kontan adalah bukti dari transaksi. Kita akan masuk materi yang kedua, yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi, kecuali yang tercatat di jurnal khusus. Fungsi jurnal ada 4, yaitu pertama, fungsi mencatat, artinya jurnal untuk menentukan jumlah transaksi yang dicatat. 2. Fungsi historis, artinya jurnal harus urut sesuai dengan waktu kejadian. 3. Fungsi instruktif adalah berupa perintah untuk membukukan rekening dan jumlahnya. Yang keempat, fungsi informatif adalah jurnal memberikan informasi atau keterangan singkat tentang rekening dan jumlahnya. Setelah menjelaskan jurnal umum, saya akan menyebutkan beberapa kelompok akun beserta nomornya. 100 yaitu kas, 101 piutang, 102 piutang wesel, 103 perlengkapan, 104 sewa dibayar di muka, 105 asuransi dibayar di muka, 106 kendaraan, 107 peralatan, 201 utang, 202 utang wesel, 301 modal, 302 prive, 401 pendapatan, 501 biaya gaji, 502 biaya perlengkapan, 503 biaya air dan telepon, 504 biaya kendaraan, dan yang terakhir 505 yaitu biaya macam-macam. Selanjutnya yaitu ada mekanisme debit kredit. 1. Kas, saldo normalnya yaitu debit. Jika bertambah akan menjadi debit, dan jika berkurang akan menjadi kredit. Yang kedua, penyusutan. Saldo normalnya kredit, jika bertambah menjadi kredit, jika berkurang akan menjadi debit. Yang ketiga, utang. Utang memiliki saldo normal yaitu kredit. Utang akan bertambah akan menjadi kredit, dan utang berkurang akan menjadi debit. Yang keempat, modal. Modal memiliki saldo normal kredit, jika bertambah akan menjadi kredit, jika akan berkurang menjadi debit. Yang kelima, pendapatan. Pendapatan memiliki saldo normal yaitu kredit, jika bertambah akan menjadi kredit, jika berkurang akan menjadi debit. Yang keenam yaitu beban. Beban memiliki saldo normal di debit, jika bertambah akan menjadi debit, jika berkurang akan menjadi kredit. Yang ketujuh yaitu prive. Prive memiliki saldo normal debit, jika bertambah akan menjadi debit, jika berkurang akan menjadi kredit. Berikut adalah contoh jurnal umum. Saya mengambil jurnal umum dari Salon Shakila. Tanggal 1, nama akun, kas, berada di debit sebesar 10 juta. Modal awal berada di kredit sebesar 10 juta. Tanggal 2, nama akun utang berada di debit 1 juta. Kas berada di kredit 1 juta. Materi selanjutnya yaitu buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah
suatu daftar yang berisi kumpulan akun beserta jumlahnya yang dipindahkan dari jurnal umum. Langkah-langkah membuat buku besar yaitu: 1. Siapkan kolom buku besar. Lalu, tuliskan kode masing-masing akun dan urutkan. Yang ketiga, pindahkan akun dari jurnal umum ke kolom buku besar. Dan yang keempat, carilah saldo di setiap buku besar. Contoh dari buku besar. Berikut ini saya mengambil contoh dari salon Syakila. Kas, kode akun 100. Tanggal 1. Saldo awal dari salon Syakila yaitu 4 juta. Selanjutnya modal 10 juta, jadi bertambah menjadi 14 juta. Tanggal 3 bertambah di kredit sehingga menjadi 13.600.000. Tanggal 5 bertambah di debit sebesar 1 juta menjadi 14.600.000. Materi selanjutnya yaitu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang berisi salon akun dari buku besar. Contoh soal: Nona Marinda membuka usaha salon per 1 Desember 2017 dengan saldo kas 4 juta, piutang usaha 800.000, perlengkapan salon 1 juta, peralatan salon 10 juta, utang usaha 1.600.000 dan modal 14.200.000. Transaksinya: tanggal 1 disetor uang tunai ke perusahaan sebesar 10 juta sebagai modal awal. Tanggal 3 dibayar utang kepada toko Anugrah 400.000. Tanggal 5 diterima pelunasan piutang dari pelanggan bernama Nona Safira sebesar 1 juta. Tanggal 8 diselesaikan pekerjaan 300.000 tetapi baru diterima 100.000. Tanggal 12 dibayar sewa tempat untuk 6 bulan sebesar 300.000. Tanggal 13 diterima pendapatan jasa sebesar 150.000. Tanggal 15 dibeli peralatan secara kredit sebesar 500.000. Tanggal 16 diselesaikan jasa kepada Nona Safitri akan dibayar minggu depan sebesar 300.000. Tanggal 20 dibeli peralatan sebesar 1 juta, dibayar tunai 750.000, sisanya dibayar bulan depan. Tanggal 21 dibayar beban listrik sebesar 100.000 dan beban iklan 150.000. Tanggal 23 dibayar gaji pegawai untuk 2 orang per orangnya sebesar 700.000. Tanggal 24 diambil uang perusahaan untuk pribadi sebesar 500.000. Tanggal 27 dibeli perlengkapan salon sebesar 250.000. Dan yang terakhir tanggal 30 dibayar utang atas transaksi tanggal 20. Berikut adalah jurnal umum dari salon Syakila per 1 Desember 2017. Tanggal 1 akun kas berada di debit 10 juta, modal awal berada di kredit sebesar 10 juta. Tanggal 3 utang berada di sebelah debit sebesar 400.000, kas berada di kredit sebesar 400.000. Tanggal 5 piutang berada di debit sebesar 1 juta, kas berada di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 8 kas berada di sebelah debit sebesar 1 juta, piutang berada di debit sebesar 200.000, pendapatan salon berada di kredit sebesar 300.000. Tanggal 12 beban sewa dibayar di muka berada di kredit sebesar 300.000, kas berada di kredit sebesar 300.000. Tanggal 13 kas berada di kredit kas berada di sebelah debit sebesar 150.000, pendapatan salon berada di sebelah kredit
sebesar 150.000. Tanggal 15, perlengkapan berada di debit sebesar 500.000, utang berada di kredit sebesar 500.000. Tanggal 16, piutang berada di sebelah debit sebesar 300.000, pendapatan salon berada di sebelah kredit sebesar 300.000. Tanggal 20, peralatan berada di sebelah debit sebesar 1 juta, kas berada di kredit sebesar 750.000, utang berada di sebelah kredit sebesar 250.000. Tanggal 21, beban listrik dan iklan berada di sebelah debit sebesar 250.000, kas berada di sebelah debit kredit sebesar 250.000. Tanggal 23, beban gaji di debit sebesar 1.400.000, kas di sebelah kredit sebesar 1.400.000. Tanggal 24, prive berada di debit sebesar 500.000, kas berada di kredit sebesar 500.000. Tanggal 27, beban perlengkapan berada di debit sebesar 250.000, kas berada di kredit sebesar 250.000. Tanggal 30, utang berada di debit sebesar 250.000, kas berada di kredit sebesar 250.000. Jumlah dari jurnal umum tersebut adalah 16.600.000 di sebelah debit dan 16.600.000 di sebelah debit. Selanjutnya kita akan masuk ke buku besar Salon Shakila. Yang pertama, kas, kode akun 100, tanggal 1, bertambah di kredit sebesar 4 juta sehingga saldo menjadi 4 juta. Tanggal 1, bertambah di debit sebesar 10 juta sehingga saldo bertambah menjadi 14 juta. Tanggal 3, berkurang di kredit sebesar 400.000 sehingga saldo menjadi 13.600. Tanggal 5, bertambah di debit sebesar 1 juta sehingga saldo menjadi 14.600. Tanggal 8, bertambah di debit sebesar 100.000 sehingga saldo menjadi 14.700. Tanggal 12, berkurang di kredit sebesar 300.000 sehingga saldo menjadi 14.400. Tanggal 13, bertambah di debit sebesar 150.000 sehingga saldo bertambah menjadi 14.550.000. Tanggal 20, berkurang di kredit sebesar 750.000 sehingga saldo menjadi 13.800. Tanggal 21, berkurang di kredit sebesar 250.000 sehingga saldo berkurang menjadi 13.550.000. Tanggal 23, berkurang di kredit sebesar 1.400.000 sehingga saldo berkurang menjadi 12.150.000. Tanggal 24, berkurang di kredit sebesar 500.000 sehingga saldo berkurang menjadi 11.650.000. Tanggal 27, berkurang di kredit sebesar 250.000 sehingga saldo berkurang menjadi 11.400.000. Tanggal 30, berkurang di kredit sebesar 250.000 sehingga saldo berkurang menjadi 11.150.000. Selanjutnya kita masuk ke piutang dengan kode akun 101. Tanggal 1, bertambah di debit sebesar 800.000 sehingga saldo bertambah menjadi 800.000. Tanggal 5, berkurang di kredit sebesar 1 juta sehingga saldo berkurang menjadi minus 200.000. Tanggal 8, bertambah di debit sebesar 200.000 sehingga saldo menjadi 0. Tanggal 16,
bertambah di debit sebesar 300.000 sehingga saldo menjadi 300.000. Selanjutnya kita masuk ke perlengkapan dengan kode akun 102. Tanggal 1 bertambah di debit sebesar 1 juta sehingga saldo bertambah menjadi 1 juta. Tanggal 15 bertambah di debit sebesar 500.000 sehingga saldo bertambah menjadi 1.500.000. Tanggal 27 bertambah di debit sebesar 250.000 sehingga saldo bertambah menjadi 1.750.000. Selanjutnya kita masuk ke sewa dibayar di muka dengan kode akun 103. Tanggal 12 bertambah di debit sebesar 300.000 sehingga saldo bertambah menjadi 300.000. Selanjutnya kita masuk ke peralatan dengan kode akun 107. Tanggal 1 bertambah di debit sebesar 10 juta sehingga saldo bertambah menjadi 10 juta. Tanggal 20 bertambah di debit sebesar 1 juta sehingga saldo bertambah menjadi 11 juta. Selanjutnya kita masuk ke hutang dengan kode akun 201. Tanggal 1 berkurang di kredit sebesar 1.600.000 sehingga saldo berkurang menjadi 1.600.000. Tanggal 3 bertambah di debit sebesar 400.000 sehingga saldo menjadi 1.200.000. Tanggal 15 berkurang di kredit sebesar 500.000 sehingga utang bertambah menjadi 1.700.000. Tanggal 20 bertambah di kredit sebesar 250.000 sehingga utang bertambah menjadi 1.950.000. Tanggal 30 berkurang di debit sehingga utang berkurang menjadi 1.700.000. Selanjutnya kita masuk ke modal dengan kode akun 301. Tanggal 1 bertambah di kredit sebesar 14.200.000 sehingga saldo menjadi 14.200.000. Tanggal 1 bertambah lagi di kredit sebesar 10 juta sehingga saldo menjadi 24.200.000. Selanjutnya kita masuk ke private dengan kode akun 302. Tanggal 24 bertambah di debit sebesar 500.000 sehingga saldo menjadi 500.000. Selanjutnya kita masuk ke pendapatan dengan kode akun 401. Tanggal 8 bertambah di kredit sebesar 300.000 sehingga saldo menjadi 300.000. Tanggal 13 bertambah di kredit sebesar 150.000 sehingga saldo menjadi 450.000. Tanggal 16 bertambah di kredit sebesar 300.000 sehingga saldo menjadi 750.000. Selanjutnya kita masuk ke akun biaya gaji dengan kode akun 501. Tanggal 23 bertambah di debit sebesar 1.400.000 sehingga saldo menjadi 1.400.000. Selanjutnya kita masuk ke biaya listrik dengan kode akun 503. Tanggal 21 bertambah di debit sebesar 100.000 sehingga saldo menjadi 100.000. Selanjutnya kita masuk ke biaya macam-macam dengan kode akun 505. Tanggal 21 bertambah di debit sebesar 150.000 sehingga saldo menjadi 150.000. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo salon Syakila. Kode akun 100, kas bertambah di debit sebesar 11.150.000. Selanjutnya masuk ke kode akun 101 yaitu piutang. Berada di debit sebesar 300.000. Selanjutnya
kode akun 103 yaitu perlengkapan berada di sebelah debit sebesar 1.750.000. Selanjutnya kode akun 104 yaitu sewa dibayar di muka berada di sebelah debit sebesar 300.000. Selanjutnya kode akun 107 yaitu peralatan berada di debit sebesar 11 juta. Selanjutnya kode akun 201 yaitu hutang berada di sebelah kredit sebesar 1.750.000. Selanjutnya kode akun 301 yaitu hutang berada di kredit sebesar 24.200.000. Selanjutnya kode akun 302 yaitu prive berada di sebelah debit sebesar 500.000. Selanjutnya kode akun 401 yaitu pendapatan berada di sebelah kredit sebesar 750.000. Selanjutnya kode akun 501 yaitu biaya gaji berada di sebelah debit sebesar 1.400.000. Selanjutnya kode akun 503 yaitu biaya listrik berada di sebelah debit sebesar 100.000. Selanjutnya kode akun 505 yaitu kode yang terakhir berisi biaya macam-macam berada di sebelah debit sebesar 150.000. Jumlah dari semua akun di sini yaitu debitnya 26.650.000 dan kreditnya 26.650.000. Berarti neraca saldo yang kita buat ini yaitu balance. Ya, berarti sukses. Kita ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah balance. Wala ya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.